lagi bersama saya di sini. Di sini kita akan sama-sama berbagi informasi nih terkait dengan kesaksian mujizat yang terjadi di Gua Bunda Maria Fatima, tepat pada provinsi Papua Barat Daya, ibu kota Sorong. Di sini kita akan sama-sama menyaksikan kesaksian terkait dengan mujizat yang terjadi di Gua Bunda Maria. Ya, kita langsung aja dengan narasumber ya. Selamat malam Ibu. Iya, malam. Dengan Ibu siapa? Ibu Berbadaran Balak. Bolehkah Ibu menjelaskan terkait dengan kesaksian atau mujizat yang terjadi? Jadi waktu itu adik perempuan sakit keras di Kembang. Sakit keras sebelah ya. Jadi akhirnya kakak laki-laki minta untuk saya dengan kakak Moses berangkat ke sana. Akhirnya kami bertiga berangkat ke Samlaki sama dengan kakak tua. Kami tiba di Samlaki. Setelah itu kita ke rumah. Kita tinggal di rumah. Kakak melihat bahwa adik perempuan ini semakin hari ini sudah Sama parah. Dan mama juga mereka sudah angkat tangan karena berobat dari Ambon ke Samlaki, balik lagi ke Ambon sama. Panggil orang, pokoknya orang pintar, orang berobat kiri kanan sama saja. Tetap seperti itu saja, tidak ada perubahan. Akhirnya kami datang ke sana, kami tiba di Samlaki. Saya sampaikan untuk mama, kakak dari Gua Maria datang bersama-sama dengan kita untuk melihat adik. Ini Kakak siapa ini? kakak Moses. Moses Sesermudi. Ya. Akhirnya sudah di situ kakak yang melayani adik perempuan. Setiap hari berserang, pokoknya setiap hari kakak melayani, kakak rawat dia, bawa dalam luar terus, kita dua tiba-tiba suatu malam adik perempuan ini tiba-tiba drop dan sudah tidak bisa. Waktu itu kakak Moses juga tidur, saya juga tidur, mama nih yang menjaga adik dalam kamar. Terus mama minta kakak laki-laki, kakak Yusuf dan Balak, satunya kakak laki-laki. Mama bilang, cepat kasih bangun adik perempuan, suruh kasih bangun kakak dulu karena ini adik sudah semakin parah. Akhirnya kasih bangun saya, tiba-tiba begini kakak laki-laki ditanya, kakak Yusuf ditanya, kakak Moses mana? Kakak Moses lagi datang. Ini adiknya sudah parah ini. Kita harus bagaimana? Kakak ini tidak bisa, baru adik perempuan ini tidak bisa napas sesak. Sesak napas setengah mati sudah tidak bisa lagi. Sudah. Pada waktu itu kan kakak kasih bangun saya. Saya bangun, kakak tanya, kita mau kemana ini? Kakak bilang, kita ke Gua sudah. Terus saya bilang, kakak mari pun sama-sama ke Gua sudah. Kita ke Gua. Saya bilang, kakak tidak bisa, kita harus bawa adik ke Gua supaya adik bisa senang. Kita tidak bisa tinggal di sini, kita harus keluar dari rumah ini. Gua Bunda Maria terus Di Laura. di Laura. Iya. Jadi waktu itu memang kita kesulitan, tidak ada mobil. Akhirnya kakak laki-laki yang kedua ini kakak Yosef pilih telepon, suruh pergi panggil, telepon kakak laki-laki yang satu yang tua ini, dia punya rumah, bilang tunggu supaya kita antar adik ini kedua. Sudah saat itu akhirnya kita langsung tengah malam itu sekitar 2:30, jam 2 lewat sekitar 2:30, kita semua berangkat ke Gua. Malam ini? Malam-malam kita langsung ke Gua.
kita berangkat sampai di gua. Akhirnya karena masih terlalu gelap, kita singgah di Bapadi. Karena ada Bapadi satu yang tinggal di Kauran, kita singgah di situ. Setelah itu besoknya kita langsung ke Gua. Habis kita makan langsung kita ke Gua. Kita ke Gua, kita tinggal di Gua. Kita tinggal di Gua, puji Tuhan ada yang mulai semakin berbaik. Dari Gua situ, ya karena kuasa Tuhan, adik punya keadaan mulai membaik. Kakak masih selalu minta doa terus, sampai kakak juga melayani di situ. Banyak orang sakit juga yang datang ke Gua situ. Jadi bukan kakak mesti melayani kita saja, adik saja, melainkan banyak umat juga yang datang minta doa. Setelah itu, tiba-tiba suatu malam pas kakak lagi keluar, saya ada dengan mama saja. Karena kakak Moses ini ada pelayanan keluar. Kami tidak sama Epi lagi, kami berempat di gua. Tiba-tiba itu ada kucing hitam. Ada kucing hitam yang mengaum di situ. Dan saat itu adik perempuan ini setengah mati sekali. Kenapa sih saya juga sudah bingung mau bagaimana, terus dan tidak mau, kita cuma berdua, kita minta pertolongan dari Di Tua Bunda Maria. di Tua Bunda Maria di Lauran. Dan saat itu tiba-tiba cahaya muncul di situ di kami. Namun sebelum itu ada kucing hitam yang selalu mau masuk untuk bilik kita dan selalu mengaum di situ. Terus mama bilang begini, aduh ini sudah kemana nih, kakak lagi belum datang. Saya bilang mama jangan takut, kita ada di mama punya tidak mungkin ada yang susah di sini. Sudah akhirnya kita selamatkan di situ. Kita berdoa dan tiba-tiba ada cahaya yang menyelimuti kita di tempat itu. Karena kita tidur di atas di bawah bunda itu, kita tidur di situ. Memang hujan saat itu juga, tapi itu kita tidur di situ. Tiba-tiba ini cahaya itu tidak tahu dari mana, tidak ada bulan terang, tiba-tiba cahaya itu dan kucing itu pas dia mau naik sampai mau naik di tangga-tangga pertama itu langsung tiba-tiba dia hilang. Kucing itu hilang dari mana? Pas dari situ langsung ada sudah rasa dia. Sudah dengar kabar bahwa adik Dominika ini meninggal, adik Ika, saya punya adik ini meninggal di gua. Tapi ternyata tidak, bukan Dominika ini, tapi adik Dominika Ranbalati yang lain yang pada waktu itu meninggal. Ada yang nama lewat telepon. Jadi pas kakak teleponan saya, kakak ada di acara orang nikah, jadi kakak telepon, adik Ika sudah meninggal. Ika ada baik-baik sih, tapi ini dong ada bilang adik Ika meninggal. Saya bilang saya tidak tahu itu Ika, tapi adik Ika ini ada baik-baik. Coba kakak dengar punya suara, saya kasih HP kakak dengar, puji Tuhan Ika masih baik. Akhirnya kita tinggal di situ selama 7 hari. Setelah itu kita kembali ke Polilis bersama-sama dengan kakak lagi, kakak masih sama. Kita kembali ke Polilis, kita tinggal di sana. Setelah kita tinggal di beberapa hari kemudian kita pulang ke sampai di sini. Ada memang sudah baik-baik, tapi kedua pelayanan akhirnya drop juga. Waktu di sana di mana? Tinggal di Gua Bunda Maria. Fatima. Iya, di belakang SMP. Nah, jadi setelah itu adik Ika ini akhirnya dia drop lagi. Dia muntah darah dari pagi
sampai jam 3 pagi. Jam 3 pagi aku langsung tinggal di dalam gereja. Jadi waktu itu kita masih tidur di dalam gereja. Gereja yang di goa. Iya, yang sekarang Gereja Batra Kasih. Gereja Batra Kasih. Kita masih tidur di dalam gua karena belum ada tempat tinggal. Jadi kita masih tidur. Akhirnya hari itu ya di dalam gereja. Dalam gereja sudah saya bilang aduh kakak tidak bisa ini kalau ada meninggal saya tidak mau kalau ada meninggal di sini dan saya mau bilang apa sama saudara-saudara kakak tidak mau. Jadi waktu itu kayak sebenarnya tidak mau kenal Iya, kenyataan. saya tidak mau. Belum siap. Belum siap kalau satu hari meninggal saya bilang saya tidak mau. Karena memang sudah habis nafas sudah apa dia kan sudah pucat, sudah punya putih, sudah pokoknya sudah kayak orang meninggal, sudah meninggal. Iya. Pada saat itu umur sesama di mana? Ada. Terus kakak langsung saya bilang kakak, kita mau nangis langsung kakak bilang jangan nangis, di sini tidak ada orang yang meninggal. Jangan perlu nangis, dia tidak akan meninggal. Ya, jadi pada saat itu saya tidak menangis. Kakak bilang berdoa. Sudah saya berdoa, kakak berdoa selesai berdoa, kakak masuk berdoa selesai langsung kakak panggil saya. Bisa Pak, sudah puji Tuhan dan itu dia juga sadar terus kakak bilang Kira-kira dia habis selesai nafas kira-kira berapa menit atau berapa jam? hampir setengah jam. Hampir setengah jam. Setelah dia sadar, sudah kakak bilang kasih dia waktu. Hari itu langsung saya peluk dia sama nangis. Saya kata Tuhan berpuji Tuhan terima kasih. Jangan lupa membaca punya hati Tuhan. Akhirnya kakak langsung turun di bawah di kota. Kakak cari suster biar datang kasih kekuatan lewat infus. Dan langsung kakak bawa suster. Setelah kakak bawa suster belum izin dari mama bunda sudah kasih masuk ke ini jarum. Akhirnya tidak sampai tusuk sampai tangan, sampai sudah berapa kali tertusuk tidak bisa dapat urat. Terus akhirnya saya bilang aduh kakak ini bagaimana ini belum bisa jarum masuk ini. Oh sama kan kita mau sih. Iya. Kakak kan masih turun ke bawah ke rumah di bawah. Jadi saya jalan lagi kakak datang mau lihat ini infus tidak bisa masuk. Habis kakak datang kakak tanya suster sudah minta izin belum? Oh iya sudah. Jadi minta izin dulu. Minta izin dari bunda. Iya sudah minta izin kakak doa selesai langsung cari urat tusuk satu kali langsung sudah masuk. Akhirnya puji Tuhan lewat bantuan medis juga akhirnya adik sembuh. Setelah sembuh sudah kakak masih yang antar pulang ke Sumatera. Puji Tuhan setelah itu dia ikut tes dia tembus. Sekarang sudah jadi pegawai negeri di Sumatera. Nah kalau sudah begitu kira-kira apa yang perlu disampaikan dari ibu untuk Bunda Maria sudah berumur apa? Kalau untuk saya sangat berterima kasih terutama untuk Tuhan, Mama Bunda Maria, Tuhan Yesus, terutama juga untuk Kakak Moses dan Kakak Tulus ya. Kalau kita tidak mengenal Kakak Moses juga kita juga tidak bisa mengenal Tuhan yang baik. Iman yang sesungguhnya seperti apa yang kita miliki. Dan saya bersyukur bahwa sekalipun siapapun yang membenci kami, saya tidak pusing, saya tidak peduli. Walaupun itu keluarga, tapi kalau untuk tempat kudus Gua Maria, saya tidak akan pernah tinggalkan. Karena banyak mujizat yang saya temukan di tempat kudus itu. Oh
Oke baik, tadi kita sama-sama sudah mendengar langsung dari sumber kesaksian bisa terjadi. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Dan kami mohon pamit sebentar dan masih tetap bersama kami di seputaran berbagi informasi. Oke, selamat malam, shalom. Ibu, ya terima kasih banyak atas waktunya. Paumayangi kiwi malaso funa wolomba paumayangi Halo. paumayangi kiwi malaso funa wolomba paumayangi funa wolomba paumayangi